Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono. Tentunya kita akan belajar bersama-sama materi matematika. Nah, kali ini kita akan membahas secara bersama-sama ya, baik saya maupun kalian karena kalian menyaksikan di rumah tentang soal-soal tentang persamaan trigonometri. Ya, untuk pertemuan sebelumnya saya pernah kasih materi tentang pembahasan tentang persamaan trigonometri ya. Kalian boleh lihat dan flashback lagi atau review lagi. Kalian boleh tonton lagi YouTube-nya. Di sebelumnya ini saya taruh kartunya di atas ya. Oke, kalau kali ini kita ke latihan soal-soalnya. Nah, ini uji kompetensi bab 1 ya. Di buku kalian, buku matematika peminatan kelas 11 ya, untuk semester 1. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Di sini tentukan semua kita harus mencari nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri ini ya. Ini persamaannya, ini interval yang diinginkan ya. Ada yang dalam bentuk sudutnya derajat, ada yang bentuknya radian. Nah, kalau kalian masih bingung antara radian dan derajat, kalian juga boleh tonton lagi video saya sebelumnya di nilai perbandingan trigonometri ya. Oke. Baik, di sini ada 10 contoh 10 latihan soal. Kita mulai membahas satu persatu ya. Untuk soal nomor 1, di sini ada tan X sama dengan tan 50 derajat. Tadi intervalnya dari 0 sampai 360 derajat ya yang diminta. Yes. Dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ingat-ingat lagi untuk persamaan bentuk tan X sama dengan tan A, itu dia untuk nilai X-nya. Di sini langsung penyelesaian ya. Kelihatan nggak nih tulisan saya? Penyelesaian. Untuk mencari nilai X, persamaan tan X sama dengan tan A, itu dia gimana? X-nya sama dengan sudut alfa ditambah K dikali dengan 180 derajat. Kalau dia soal yang diketahuinya itu intervalnya berbentuk derajat gitu ya. Ini saya pakai spidol yang berbeda nih, jangan hitam terus biar nggak bosan ya. Kita langsung masukin di sini nilai tan X sama dengan tan A. A-nya sudut alfanya dia 50 derajat ya. Jadi X-nya sama dengan 50 derajat ditambah K dikali dengan 180 derajat. Nah, lalu kita masukin untuk K-nya 1. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan untuk K-nya 0 dulu ya. 0 kali 180 derajat, 180 0 ya, ditambah 50 jadi 50 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya kita masukkan K-nya di sini 1 dikali 180 berapa? 180 ya, ditambah 50 derajat jadi 230 derajat. 230 derajat. Lalu kita masukkan K-nya 2, maka X-nya masukin di sini. 2 dikali 180 berapa? 360 ya, ditambah 50 berapa? 410. Nah, karena intervalnya yang diminta dia dari 0 sampai 360 derajat, jadi yang ini masuk ya. Kalau yang ini dia tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhinya di sini X-nya sama dengan 50 derajat juga 230 derajat gitu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 2 ya. Di sini ada soalnya sin X sama dengan sin pi per 5 ya. Nah, untuk intervalnya di antara 0 sampai 2pi. Nah, seperti biasa kalian harus mengingat-ingat lagi konsep untuk nilai sin X sama dengan sin A. Kalian boleh tonton lagi video saya sebelumnya ya untuk mencari persamaan sin X sama dengan sin A gitu ya. Ini karena yang diketahuinya dia bentuknya sudutnya radian, jadi untuk penyelesaian X1-nya sama dengan sudut alfa ditambah dengan K dikali 2pi gitu ya. Lalu untuk X2-nya sama dengan
180 derajat dikurang alfa. Jadi 180 derajatnya dia diubah jadi pi ya. Pi dikurang alfa ditambah K dikalikan dengan 2pi. Nah, ngeblur tak nih? Enggak kan ya? Nah, kita masukin nilai A-nya di sini kan dia pi per 5 ya. Kita masukkan pi satunya sama dengan pi per 5 ditambah K dikali 2pi. Lalu untuk X2-nya pi dikurang A-nya dimasukin pi per 5 ya. Pi per 5 ditambah K dikali dengan 2pi. Nah, kita masukkan nih K-nya, untuk K-nya 0. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan, masukin ke sini ya, pi per 5 ditambah 0 dikali 2pi berapa? 0 ya, sama dengan pi per 5. Nah, untuk X2-nya saya kasih panah ya. Untuk X2-nya pi dikurang pi per 5 berapa? Pi itu kan, ini kan penyebutnya 5 ya, berarti 5 per 5 ya. 5 per 5 dikurang 1 per 5 dia 4 per 5 pi. Ditambah K-nya masukin 0. 0 dikali 2pi 0 ya, sama dengan 4 per 5 pi. Oke. Lagi K-nya sama dengan 0 udah. Untuk K sama dengan 1, X1-nya pi per 5, masukin pi per 5 nya. Pi per 5 ditambah K-nya 1 kali 2pi berapa? 2pi ya. Nah, dijumlahkan pi per 5 kali 2pi, 21 per 5 jadi 12, berapa nih? 11 per 5 ya. 11 per 5pi. Nah, ini kan dia yang diminta sampai 2pi aja ya. Kalau 11 dibagi 5 kan dia udah melebihi 2pi nih, berarti dia tidak memungkinkan. Nah, untuk X2-nya ini pun sama, 4 per 5pi ditambah tadi K-nya kamu masukin 1 kan ya, 1 kali 2pi 2pi. Ini juga berapa nih jadinya? 14 per 5. Nah, ini juga tidak memungkinkan karena sudah melebihi ya. Jadi penyelesaiannya hanya ini. Jadi nilai X-nya dia dari pi per 5 dan juga 4 per 5pi gitu ya. Soal selanjutnya nomor 3, tan X sama dengan tan 2 per 5pi. Dia lagi-lagi intervalnya dari 0 sampai 2pi ya. Nah, untuk nilai tan, dia mencari nilai tan X sama dengan A. Nilai X-nya itu dia sudut alfa ditambah dengan K dikali pi gitu ya. Jadi kita tinggal masukin ke sini aja. Jadi X-nya sama dengan, ini dia alfanya sudah ketahuan kan, 2 per 5pi. 2 per 5pi ditambah K dikalikan pi. Oke. Untuk K-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini ya. 2 per 5pi ditambah K-nya 0. 0 kali pi 0 kan ya, sama dengan 2 per 5pi. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, kita masukkan lagi di sini. 2 per 5pi ditambah K-nya 1 kali pi dia pi ya. 2 per 5pi tambah pi, pi-nya 5 per 5 ya, jadi 7 per 5pi. Nah, lagi kalau kamu masukkan 2 di sini, 2 per 5pi ditambah 2 kali pi 2pi ya. Nah, jelas-jelas ini sudah melebihi ya. Jadi di sini berapa di 12 per 5pi ya. Karena kan udah jelas-jelas di sini 2pi, nggak boleh lebih, dia sampai 2pi. Jadi yang ini dia tidak memenuhi. Jadi untuk penyelesaiannya ini nilai X-nya itu 2 per 5pi dan juga 7 per 5pi. Ya, kita ke soal nomor 4. Di sini cos X sama dengan 1 per 2 akar 2. Intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Oke, kita cari untuk X1-nya dulu ya. X1-nya sama dengan X1 sama dengan rumusnya apa? Ditambah K dikali, karena dia di sini ini ya, jadi dia pakainya yang derajat. Lalu untuk X2-nya dia negatif apa? Ditambah K dikalikan 360 derajat ya. Di sini kan dia
cos X-nya cos 1/2 akar 2. Nah, kalian ubah aja jadi persamaan cos X sama dengan cos A gitu ya. Nilai cos 1/2 akar 2 itu dari sudut berapa derajat? Nah, dari sudut 45 derajat kan ya. Lagi-lagi kalau yang masih kalian belum hafal, boleh lihat di video saya tentang nilai perbandingan trigonometri ya. Nah, di sini kita tulis untuk X1-nya, A-nya di sini 45 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Lalu untuk X2-nya min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat gitu ya. Lalu kita masukkan untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya di sini tulis dulu 45 derajat ditambah 0 dikali 360, 0 kan ya, sama dengan 45 derajat. Lalu untuk X2-nya min 45 derajat ditambah 0 kali 360, 0 ya. Min 45 derajat tambah 0, min 45 derajat. Nah, ini dia tidak memungkinkan atau tidak memenuhi ya, karena dia maunya dari 0 sampai 360. Ini dia TM. Untuk K-nya 2, K-nya 1, maka X1-nya sama dengan, masukin lagi 45 derajat ditambah 1 kali 360 berapa? 360 ya. Dijumlahkan 45 tambah 360, 405 derajat. Ini besar sekali ya, ini juga tidak memenuhi. Lalu untuk X2-nya min 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat ya. Min 45 derajat tambah 360 derajat berapa? 315 derajat. Nah, kalau misalkan kamu masukin K-nya 2 di sini udah melebihi banget, di sini juga udah nggak mungkin, lebih sekali ya. Jadi dia untuk penyelesaian nilai X-nya 45 derajat dan juga mana ini ya 315 derajat. Soal berikutnya nomor 5, di sini cos X sama dengan min 1/2. Intervalnya dari 0 sampai 2pi. Kita bikin dulu yuk, karena di sini masih sama-sama cos, jadi anaknya nulisnya X1 sama dengan A ditambah K dikalikan dengan, ini dia keterangannya pi ya, jadi dalam radian jadi 2pi ya. Tahu untuk X2-nya dia tambah K kalikan dengan 2pi. Nah, di sini min 1/2. Nah, untuk cos min 1/2 itu cos berapa deh teman-teman? Untuk yang cos min 1/2, nilai cos yang bernilai negatif itu dia ada di kuadran, kalau di kuadran 1 positif kan, dia ada di kuadran 2 atau di kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 2 dia kan kamu boleh ngurangin 180, cos 1/2 itu dari cos 60 derajat kan ya. Jadi kamu bisa ngurangin 180 dikurang 60, dia 120 derajat. Nah, 120 derajat itu dari berapa pi? 120 per 180, jadi 2/3 ya, 2/3 pi. 2/3 pi ditambah K dikalikan dengan 2pi. Lalu untuk X2-nya min 2/3 pi ditambah K dikali 2pi ya. Nah, lagi-lagi untuk menentukan nilai yang ini ya, kalian bisa lihat lagi di cara-cara yang Miss kasih di video sebelumnya di nilai perbandingan trigonometri. Bisa di pembahasan yang persamaan trigonometri juga ada ya untuk pembahasan contoh soal dari buku paket ya, ini sudah karena ada video YouTube-nya di situ. Oke. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan, ini masukin ya, 2/3pi ditambah K-nya 0 kali 2pi 0 ya. Jadi 2/3pi. Lalu untuk X2-nya min 2/3pi, ini 0 ya, 0 kali 2pi 0 tambah 0 di sini min 2/3pi. Gak ada min ya, dia intervalnya dari 0 sampai 2pi 0-nya. Jadi ini tidak memenuhi. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, maka X1-nya tulis lagi 2/3pi ditambah K-nya 1 diganti 1 kali 2pi 2pi ya. Nah, ini juga melebihi 2pi
ditambah dengan 2/3 jadinya berapa? 2 kali 3 6 tambah 2 8, 8/3 Pi. Dia juga tidak memenuhi. Lalu untuk X2 nya di sini kalian masukkan lagi min 2/3 Pi ditambah, masukin 1 dikali 2 Pi ya. Ini min 2/3 ditambah 2, penyebutnya 3 kan, ini 2 jadi 6/3, min 2 tambah 6 jadi 4/3 Pi. Nah sudah ya, jadi ini dia penyelesaiannya, X nya itu di 2/3 Pi dan juga 4/3 Pi. Nah lanjut ke soal nomor 6 ya. Akar 2 cos X min 1 sama dengan 0, intervalnya dari 0 sampai 360 derajat ya. Kita tulis di sini penyelesaian, kita cari. Nah karena ini dia belum terbentuk jadi cos X ya, maka ini kalian bisa pindah ruas. Jadi akar 2 cos X pindah ruas, min 1-nya pindah ruas jadi 1 ya, positif pindah ruas jadi 1 ya. Lalu cos X sama dengan 1 per akar 2. Nah 1 per akar 2 kalau dirasionalkan jadi 1/2 akar 2 gitu ya. Nah ini hampir mirip ke yang soal nomor 4 tadi ya. Nah ini kita tinggal cari aja, kita lanjutkan untuk nilai X1 nya. Ini kan dia sudut ya, jadi alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Untuk X2 nya alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Alfanya di sini dia 1/2 akar 2 itu dari berapa derajat deh? Cos berapa derajat? Cos 45 derajat ya. Jadi 45 derajat tambah K kalikan dengan 3 cos 60. Ini juga min 45 derajat ditambah K dikali 360. Kita masukkan untuk K sama dengan 0. Maka X1 nya 45 derajat, masukin ke sini. 0 kali 360 0 ya. Sama dengan 45 derajat. Lalu untuk X2 nya min 45 derajat ditambah 0 kali 360 0. Jadi di sini min 45 derajat. Dia tidak masuk ke dalam intervalnya ya. Di sini tidak memenuhi. Lalu K sama dengan 1, masukkan lagi 45 derajat ditambah 1 kali 360 ya. Ini kalau dijumlahkan jadi 405 derajat. Ini juga dia tidak memenuhi, maunya sampai 360. Lalu untuk X2 nya jadi min 45 derajat ditambah 1 dikali 360 ya, min 45 ditambah 340 jadi berapa? 315 derajat ya. Nah, penyelesaiannya jadinya hanya ini nih, 45 derajat dan juga 315 derajat. Ya, kita ke nomor soal selanjutnya, nomor 7. Di sini 2 sin X min akar 2 sama dengan 0. Intervalnya lagi-lagi dari 0 sampai 360 derajat ya. Kita buat dulu untuk ini kan masih sama ya, mirip-mirip kayak gini. Jadi kalian boleh pindah ruas dulu ya. Jadi 2 sin X sama dengan min akar 2 pindah ruas ya. Min pindah ruas jadi positif ya, akar 2. Lalu sin X sama dengan akar 2 per 2 ya, atau 1/2 akar 2 gitu. Kita cari untuk nilai X1 nya dulu ya. Untuk X1 apa rumusnya? Sama ya, alfa tambah K dikalikan dengan 360 derajat. Lalu untuk X2 nya 180 derajat kurang alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, di sini A-nya kamu cari sin berapa derajat yang nilainya 1/2 akar 2, 45 derajat ya. Jadi 45 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Lalu ini juga sama, 180 dikurang 45 berapa? 180 dikurang 45, 135 derajat ya. Ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Oke. Lalu kita cari untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya sini kita masukin 45 derajat, 0 dikali 360 0 ya. Jadi 45 derajat. Lalu untuk X2-nya jadi 135 derajat ditambah 0 kali
360 berapa? 0 juga ya, jadi 135 derajat. Lalu masukkan lagi untuk K-nya sama dengan 1, X1 nya masukkan lagi ke sini, 45 derajat ditambah 1 kali 360, 360. Ini kalau dijumlahkan 405 derajat, dia tidak memenuhi. Lalu untuk yang X2 nya 135 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat, dia 360 derajat ya. Ini kalau dijumlahkan berapa? 495 ya, 495 derajat. Ini juga dia TM. Jadi penyelesaian nilai X nya dia 45 derajat dan juga 135 derajat. Kita ke soal nomor 8 ya. Di sini 1 plus 2 cos 2x sama dengan 0. Intervalnya di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita pindah ruas dulu satunya ya. Kita tulis lagi jadi 2 cos 2x sama dengan 1 pindah ruas jadi berapa? Min 1 ya. Lalu pindah ruas 2-nya cos 2x sama dengan jadi min 1/2. Nah, kita cari dulu untuk nilai X1 nya ya, karena ini dia 2x, jadi kamu bilangnya 2x1 aja ya. Untuk 2x1 nya, nah nilai cos yang min 1/2 dia ada di kuadran berapa? Di antara kuadran 2 sampai kuadran 2 dan 3 ya. Di kuadran 2 berarti 180 dikurang 1/2 itu dari cos 60 derajat. Jadi 180 dikurang 60 derajat berapa? 120 derajat ya. Jadi dia di sini kita masukin dulu deh rumusnya, alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Lalu untuk 2x2 nya juga sama, min alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat ya. Di sini 2x1 A-nya tadi dia 120 derajat ditambah dengan K dikalikan 360 derajat. Ini juga untuk 2x2 min alfa berarti min 120 derajat ditambah dengan K dikalikan 360 derajat ya. Ini kan masih ada 2 nih, ada 2-nya di depan kan, tadi penyelesaiannya harus X ya. Jadi kamu semuanya ini kamu bagi dengan 2 ya. Kedua ruas ini kamu bagi dengan 2. Jadi X1 sama dengan 120 bagi 2 60 derajat ya, ditambah ini juga dibagi 2 jadi 180 derajat. Nah, untuk X2 ini juga sama dibagi 2 atau dikalikan dengan 1/2 gitu ya, sama aja. Jadi ini min 60 derajat, ini K dikalikan dengan 180 derajat. Nah, kita cari untuk K-nya sama dengan 0. Maka X1 nya masukin ke sini 60 derajat ditambah 0 dikali 180, 0 ya. Jadi di sini 60 derajat. Lalu untuk X2 nya min 60 derajat ditambah 0 kali 180 juga 0. Ini dia min 60 derajat. Dia tidak memenuhi ya, tidak masuk dalam interval yang diinginkan. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, maka nilai X1 nya masukin lagi 60 derajat, masukin ke sini 1 dikali 180, 180 ya. 60 ditambah 180 dia 240 derajat. Lalu untuk X2 nya min 60 ditambah, masukin ke sini 1 dikali 180, 180 derajat. Min 60 tambah 180, 120 derajat. Oke. Lanjut nih, karena kita masih dapat nilai yang belum sampai mendekati ini ya. Kita lanjutkan sama dengan 2 untuk X1 nya. 60 derajat ditambah 2 dikalikan dengan 180 berapa? 360 ya. 60 tambah 360 420. Nah, ini dia tidak memenuhi karena lebih dari 360. Lalu untuk X2 nya min 60 derajat ditambah 2 dikali 180, 360 derajat. Ini jadi dia berapa? 300 derajat. Nah, kita sudah dapat nilai-nilainya. Jadi penyelesaiannya dia untuk nilai X nya itu berapa aja nih? 60 derajat. Lalu ini enggak ya, tidak memenuhi.
kita urutin dari yang kecil ya. Ini 120 derajat, lalu yang ini 240 derajat, lalu nggak kelihatan ya, 240 derajat, lalu ini ya 300 derajat. Lanjut ke latihan nomor 9. Di sini cos X sama dengan cos 110 derajat ya, intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Penyelesaian kita ubah jadi cos X sama dengan cos A ya. Kita tulis lagi rumusnya tadi untuk cos X sama dengan cos A. Penyelesaian X1-nya alfa ditambah, di sini sudutnya masih dalam derajat, jadi alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Lalu untuk X2-nya ya, negatif alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat gitu ya. Kita masukkan ini, dia cosnya 110 derajat ditambah K dikali 360, ini juga min 110 derajat ditambah K dikali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X1-nya 110 derajat masukin ke sini. 0 dikali 360, 0 ya. Jadi ini 110 derajat. Lalu untuk X2-nya masukin lagi ke sini, min 110 derajat ditambah 0 ya. Jadinya min 110 derajat. Ini dia tidak memenuhi. Lalu untuk K sama dengan 1, nilai X1-nya masukkan lagi ke X1, 110 derajat ditambah 1 kali 360, dia 360. Kalau dijumlahkan berapa? 470 derajat. Ini dia tidak memenuhi ya, TF. Lalu untuk X2-nya min 110 derajat ditambah 1 kali 360. 360 derajat sama dengan berapa di sini? 250 derajat ya. Jadi penyelesaiannya dia 110 derajat sama 250 derajat. Baik, kita ke soal selanjutnya. Di sini cos X sama dengan 8/7pi ya, untuk intervalnya dari 0 sampai 2pi. Seperti biasa kita tulis dulu untuk nilai X1-nya. Di sini alfa ditambah, karena dia maunya keterangannya di sini 2pi, jadi dia K dikalikan dengan 2pi ya. Untuk X2-nya min alfa atau min A ditambah K dikalikan dengan 2pi ya. Kita masukkan A-nya di sini 8/7. 8/7pi ditambah K dikalikan dengan 2pi ya. Lalu untuk X2-nya min 8/7pi ditambah K dikalikan dengan 2pi. Kita selesaikan untuk K-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 8/7pi. Kita tulis dulu 8/7pi ditambah 0 kali 2pi, 0 ya. 8/7pi tambah 0 ya, dia 8/7pi. Untuk X2-nya tulis min 8/7pi ditambah 0 kali 2pi, 0. Di sini dia min 8/7pi. Ini dia TM ya, tidak memenuhi karena di sini nggak ada interval yang masuk. Lalu untuk K sama dengan 1, nilai X1-nya kita masukkan ke sini, 8/7pi ditambah 1 kali 2pi, 2pi ya. Ini kalau dijumlahkan berapa? Jadi 2 kali 7, 14 tambah 8, 22 ya. 22/7pi. Ini dia TM ya. Lalu untuk nilai X2-nya min 8/7pi ditambah 1 kali 2, 2pi. Nah, ini kalau dijumlahkan dia 2 itu jadi dari 14/7 ya. 14 min 8 ditambah 14 min 8 ditambah 14, 86/7pi ya. Untuk yang masih bingung penyelesaian pecahan, nanti nggak apa-apa, dilatih terus biar makin paham ya. Jadi di sini untuk penyelesaian nilai X-nya yang diminta dia 8/7pi sama 6/7pi gitu ya. Nah, anak-anak, sudah kita bahas dan kita pelajari bersama-sama soal, ada 10 soal ya. Ini dari uji kompetensi bab 1 dari buku matematika peminatan kelas 11 gitu ya. Namun ini tidak semua saya bahas karena
Untuk soal-soal yang lain tentunya kalian juga harus latih sendiri di rumah ya. Ini saya hanya memilih beberapa nomor-nomor soal saja supaya kalian bisa lebih paham. Dan jangan lupa terus semangat dan terus berlatih di rumah ya. Assalamualaikum.